Hari ini saya mau ngabarin bahwa rumah nenek itu kita akan segera tutup. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya di mycred.vlog. Hari ini kita kembali ke rumah nenek. Ada beberapa update yang akan saya update hari ini. Selain kita akan ngeliat-ngeliat ikan di sini, perkembangannya gimana, juga akan ada announcement yang lumayan mengejutkan. Jadi sekarang kita lihat-lihat dulu deh ikannya di sini. Saya mau update beberapa ikan, pasti teman-teman di rumah juga udah tahu ikan-ikannya yang mau saya update. Ini ikan pertama, ikan yang kita potong layarnya. Cuman ini numbuhnya tidak terlalu rapi ya, karena karakter ikan ini agresif sekali. Jadi kayak walaupun kita kerodongin, dia juga berenangnya selalu aktif. Nah ini ikannya akhirnya udah mulai merah kayak gini. Nah ikannya agak gosong sebenarnya. Nah ini salah satu ikan yang setengah-setengah nih base-nya. Jadi antara mau ke hijau sama mau ke emas. Nah ikan ini nanti merahnya akan full satu badan ngeblok. Cuman sekarang masih siluet terus ya. Terus ini warnanya masih terlihat sedikit pucat karena terkena pantulan matahari. Oke, kita lanjut lagi. Kita update beberapa yang penting-penting aja. Ini Komteng Pibes saya sekarang udah mulai gede. Nah kemarin kalau teman-teman tahu ini Oscarnya 2 biji itu kita gabung di bak fiber yang ada ikannya 8 biji karena yang satunya mati karena tumor. Nah kemana ikan bak fiber itu sekarang? Sekarang isinya adalah silver albino yang saya akan gunakan nantinya untuk melestarikan ikan arwana. Jadi ini nantinya mau saya buat jadi induk. Nah pertanyaannya, ikan yang di bak fiber kemana bang? Ikan yang bak fiber ada di Tres Aquatic. Nah kalau teman-teman mau beli atau memang tertarik, boleh bisa ditanya ke Hans. Nggak tahu dikasih atau enggak, tapi kalau mau tanya aja ke dia. Nah ini sekarang saya mau update ikan yang kemarin sempat jatuh loncat 2. Airnya agak hijau ya, maaf. Nah ikan ini bertumbuh dengan sangat baik di bak ini. Dayungnya pun masih panjang-panjang, ekornya masih ekor kerang semua, gede-gede. Cuman ada beberapa yang badannya harusnya bisa dipus untuk menjadi lebih gendut lagi. Jadi ini dietnya campur ya ikan ini. Saya lagi nyoba dietnya kita campur antara udang, kecoa, sama ulet. So far ini badannya bagus banget tuh, kayak yang di depan tuh, yang baru ke belakang itu badannya kotak sekali. Semuanya badannya kotak. Ikan ini belum bisa dipasarkan karena akan saya gedein sampai kurang lebih mungkin 50 cm, dan beberapa dari partai ini mungkin akan saya jadikan indukan. Doain aja, kita kan mau nitip ikan kolam, kita mau nitip ikan di kolamnya Cimeri. Cuman kalau misalnya ada rezeki juga saya kepingin sih bangun kolam di mana gitu, nggak tahu nantilah kalau ada rezeki. Jadi nah, yang namanya bangun kolam dan ngegedein indukan itu kan butuh waktu sekitar 4-5 tahun kalau ngegedein indukan. Jadi mungkin dengan 4-5 tahun itu udah kebeli tanahnya dan udah kebangun gitu ngarep-ngarepnya. Ya pokoknya doain aja lah teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Hari ini kita nggak gitu banyak update sih, cuman ikan-ikan di sini perkembangannya lumayan bagus. Kita mulai dari ujung ya. Oke, nih ikan nomor 1 ini kemarin kita bawa ke kontes, cuman tidak
meraih juara karena memang warnanya belum matang waktu dibawa ke kontes. Padahal ikan ini anatominya secara anatomi sangat bagus ya, sangat pas untuk kontes ya. Jadi dayungnya itu bener-bener kebuka, dibilang pendek juga enggak. Ekornya nggak close, ekor kerang. Base-nya hijau, warnanya full block. Nah, menurut saya kemarin ikan ini kenapa nggak juara? Karena warnanya itu belum matang. Kalau teman-teman lihat di sini warnanya pun juga masih warnanya oranye. Nah, kemarin sebenarnya lebih merah waktu di kontes. Cuman biasa ikan kalau habis kontes tuh memang warnanya turun dulu sebentar. Nah, ini prosesnya sekarang lagi mau mulai di tanning ulang. Warnanya pun juga udah mulai ada kenaikan ya. Nah, ikan ini mungkin kita akan coba siapin untuk masuk ke kelas L berikutnya di Surabaya. Harusnya masih ada waktu sampai akhir tahun untuk merahin ikan ini. Ya, kita coba lihat aja lah nanti progresnya gimana. So far perkembangannya kayak gini. Nah, ini ada satu ikan lagi yang tadinya kita bawa ke kelas M. Juga tidak masuk nominasi. Nah, yang ini saya nggak tahu kenapa nggak masuk nominasi. Warnanya udah mulai balik pasca kontes kemarin. Cuman masih belum ke peak performance dia sama seperti waktu sebelum saya bawa ke kontes. Ikan ini juga akan saya siapin untuk kelas L ya nanti. Nah, sebelahnya juga sebenarnya sama ikan yang tadinya mau kita siapin buat kontes untuk masuk ke kelas L. Cuman kemarin terjadi sedikit cedera di ikannya sehingga ikannya warnanya nggak maksimal. Nah, ini mulai maksimal lagi nih, berenangnya juga udah mulai maksimal lagi. Nah, kalau teman-teman lihat akuarium nomor 2 sama akuarium nomor 3 itu kakak beradik. Yang satu base-nya warnanya terang kayak stabilo, yang satu agak gelap keunguan. Jadi memang satu partai itu kita nggak bisa kayak pukul rata warnanya sama semua. Nah, sebelahnya ya ini mah ikan biasa. Kemarin saya beli ikannya rusak, saya pikir saya bisa balikin, ternyata enggak. Yang balik cuma warnanya doang. Jadi ikan ini akan kita siapin nanti buat jadi induk aja. Karena kalau jadi induk kan anaknya keturunannya nggak akan rusak seperti ini. Tapi feature-featurenya masih dapat, pasti dayungnya masih panjang, warnanya oke, ekornya pun juga gede. Ya. Nah, ini ikan yang saya dapat dari Pontianak kemarin trip sama si Hans. Ini belum pernah diekspos, belum ada namanya juga. Posisi ikan ini kemarin nggak kurus sama sekali, kurus. Sekarang udah mulai gendut. Tapi warnanya belum balik lagi. Ini masih kita progress ya, kita naikin metaliknya. Kita soft tanning dulu. So far udah di soft tanning selama 2 minggu, belum ada perkembangan sama sekali. Cuman ikannya galak sekali memang. Nah, ini yang membanggakan nih, si Aragon. Aragon ini dari pertama gua nggak nyangka ikan ini bisa merah gitu loh. Waktu itu sih memang naik warna, tapi selalu naik warnanya tuh selalu warnanya orange terus sampai nggak tebel. Nah, sekarang dia udah mulai menebal, udah mulai mau ke arah merah nih warnanya sekarang. Cuman dia kelemahannya kalau misalnya lagi dibuka, dia berenangnya agak malu-malu karena kebiasaan di tanning terus. Nah, ini bukti bahwa kalau misalnya ikan yang tadinya warnanya oranye-oranye lama-lama bisa merah ya begini nih. Nah, ini teman-teman kalau ingat ikan nomor 2 sama nomor 3, ini another saudaranya lagi. Ini kepalanya sampai emas. Nah, tapi nggak bisa semua ikan yang kepalanya emas terus kita bilang gold base, nggak bisa. Jadi ini kebetulan kepalanya emas aja, terus metaliknya kenceng. Tapi kalau dibilang ini base-nya emas, menurut saya nggak gitu loh. Jadi kepala emas memang adalah salah satu ciri untuk menandakan ikan itu gold base, tapi nggak semua yang kepalanya emas tuh juga kita bilang gold base. Nah, ini ikannya warnanya mulai naik, senada sama yang nomor 2 tadi. Cuman apa ya, kayak dia tuh warnanya masih belang dan masih malu-malu karena ini tanknya juga sebenarnya lebarnya kecil sekali. Ini cuman 50 cm, nggak nyampe lah, 40 kayaknya nih. Lebih kecil. Jadi ini tank yang nomor 6 sampai 10 tuh memang lebih kecil karena ruangannya mengecil gitu. Tapi ini ikannya bagus nih, rata-rata ikan yang di ruko nih semua berkembang baik. Nah, ini update yang paling penting, soalnya ini orang selalu nanya nih ikan ini.
Jadi ikan ini tuh ikan yang gigit ekor waktu itu di ruko, yang akhirnya kita gunting dan kita grooming. Dia udah nggak gigit ekor lagi teman-teman. Nah cuman ini hari ini ekornya ada sedikit sobek. Itu bukan gigit ekor ya, cuman di sini tuh seperti biasa saya suka gunain arus yang bener-bener kenceng. Jadi kadang-kadang kalau kena arus tuh sobek dia ekornya. Nah, tapi dia bukan gigit ekor, beda. Nah ini ikannya udah gendut, udah bener-bener stabil ya, dan udah bener-bener galak banget. Nah warnanya pun mulai naik tuh, yang di atas udah mulai ngeluarin siluetnya, terus ringnya juga udah mulai muncul. Nah kesulitan pada ikan ini bakal agak lama naik ya, soalnya ikan ini adalah ikan betina menurut saya. Jadi kepalanya itu lebih pendek dari kepala ikan jantan, badannya pun juga lebih gendut. Nah memang sih ikan betina itu notabene selalu dibilang katanya susah merah. Bener, bukan nggak bisa merah. Jadi ikan ini bisa merah, cuman butuh waktu yang lebih lama. Waktu lebih lamanya kapan? Nanti ketika ikan ini bahasa dewasanya apa ya, horny, jadi dia birahi kepingin kawin, biasanya dia akan merahnya pesat, bahkan biasanya bisa blok semua gitu loh. Jadi ini kita tunggu aja sih. Kalau dilihat ikannya udah bener-bener galak banget, bener-bener galak banget. Nah sebelahnya ikan ruko lagi, jadi ikan ruko tuh masih sisa 5 ekor di saya. Nah ini salah satu yang anatominya juga istimewa menurut saya. Nah ikan-ikan yang di nomor 5 terakhir ini memang tanningnya nggak bisa maksimal sekali, tapi paling nggak kita bisa asal tanning dan warnanya juga pada muncul ya. Ini kepalanya juga emas total, sampai ke punggungnya tuh nge-cross. Lagi-lagi ini bukan base emas, ini hanya metalik aja gitu. Jadi dari ini kita akan coba grooming di tempat yang lebih mumpuni lah. Nah ikan terakhir saya ini sebenarnya indukan nih. Tadinya saya mau grooming ikan ini, cuman setelah tahu ikan ini betina dan susah banget dapat betina yang anatominya bagus banget, akhirnya saya memutuskan untuk melestarikan ikan ini. Saya nggak tahu sih kapan saya bakal punya kolamnya, cuman saya akan siapin terus ikan ini, saya gedein terus. Nanti ketika umurnya udah siap, baru kita cari-cari kolamnya. Lagi-lagi ya, kalau ikan betina itu pasti warnanya terhambat. Walaupun ini udah tanning lumayan lama, bukan berarti dia tidak ada warnanya, tapi kurang apa ya? Kurang mau nyala aja. Kurang cepat progresnya. Kalau dilihat padahal metaliknya tebel, warnanya keungu-unguan. Nah jarang banget nih bisa dapat betina kayak gini nih yang ekornya gede, dayungnya panjang gitu. Jadi nanti semoga kita masih bisa dapat anakannya. Karena perjalanan migrate tuh masih jauh banget. Bukan sekedar kita cuman nyari ikan terus sekedar juara, tapi kita pingin melestarikan, kita pingin majuin namanya Arwana Indonesia lah. Makanya saya sampai susah-susah bikin vlog, edukasi orang dan segala macam, karena sebenarnya saya cinta sama si Arwana ini. Kalau yang di dalam sih nggak gitu banyak perkembangan ya. Ikan-ikannya juga nggak gitu banyak. Saya nggak restock lagi karena saya fokus di gudang. Paling update-nya ini si Platinum ini udah makin gede. Nah terus buat yang selalu nanya, Brang di mana nih? Brang baik-baik aja. Nah si Brang ini nampaknya tidak balik ya pipinya, cuman dia sih udah gendut banget, udah beringas banget. Jadi mungkin saya akan tetap taruh dia di komteng gini untuk hidup rame-rame. Ya, jadi saya tetap ingat terus sama Suhaid, karena ini dapatnya di Suhaid. Jadi setiap saya buka tank ini, saya jadi ingat suasana kampung di sana kayak gimana, cara dapetin ikan ini kayak gimana. Nah overall sebenarnya nggak ada perkembangan yang begitu signifikan, bahkan banyak ikan yang kosong akuariumnya. Nah ini tuh ada hubungannya sama akan tutupnya rumah nenek. Jadi setelah di sini selama 2 tahun, akhirnya kita harus tutup juga dikarenakan kita kalah kontes kemarin, enggak deh. Jadi ceritanya ini rumah saya waktu masa kecil. Kenapa ini disebut rumah nenek? Konon katanya di sini ada
nenek-nenek yang suka mondar-mandir kalau malam hari, kata pegawai saya. Cuman saya nggak pernah ketemu sih. Jadi setelah 2 tahun kita di sini, dan di sini juga sudah menghasilkan ikan-ikan juara, dan ada beberapa memang tank keramat di sini. Jadi kalau ikan di tank ini saya progres selalu merahnya bagus dan ujung-ujungnya jadi ikan juara. Ada juga beberapa lah, cuma saya nggak usah sebutin, saya nggak ngerti itu mistis atau gimana, atau peletakan atau gimana. Kayak gini kan lihat ikannya juga merahnya dahsyat ya. Jadi ada beberapa tank di sini memang keramat, tapi hari ini saya mau ngabarin bahwa rumah nenek itu kita akan segera tutup. Kita harus pindah secepatnya. Makanya kalau dilihat beberapa ikan di sini tuh kosong ya. Sebenarnya alasannya kita mau tutup. Nah, kenapa kita mau tutup? Karena akhirnya kita mau pindah sama Tres Aquatic. Jadi kita bakal jadi satu gudang sama Tres Aquatic. Nanti Tres Aquatic di satu lantainya gitu bakal ada Tres Aquatic dan bakal ada saya. Jadi teman-teman yang mau nyari saya dan mau ngeliat koleksi ikan saya sekarang nggak usah bingung, karena selama ini selalu bingung kan. Komek gimana sih kalau mau lihat ikan koleksi komek, gimana sih caranya mau ketemu gini-gini segala macam. Karena selama ini saya selalu nggak pernah muncul, tapi sekarang kita bisa ketemuan di gudang Tres Aquatic yang baru. Nah, gudangnya kayak apa kalian bisa lihat di vlognya Tres Aquatic. Nah, kita akan mulai pindahan. Nanti ketika kita mulai pindahan kita akan update juga di vlog. Jadi ya mari kita bergembira bersama-sama. Harus excited dong, kita mau pindah ke tempat baru, harapan baru, ikan baru. Ya pokoknya teman-teman ikutin aja di vlog ini. Paling vlog hari ini segitu aja. Terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.